Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semuanya. Kali ini kita akan belajar tentang ukuran dispersi bagian yang kedua. Kalau minggu lalu kita sudah belajar ukuran dispersi bagian yang satu ya di kelas. Kali ini kita belajar dispersi bagian kedua. Untuk materi ini itu ada dua. Yang pertama itu adalah nanti dispersi relatif. Terus yang kedua itu ada nanti penilaian Z atau Z-score. Nah, kalau pertama ini dispersi relatif, itu kalau kita masih ingat minggu lalu ya, kita ada simpangan kuartil, simpangan rata-rata, ada simpangan baku, itu adalah dispersi absolut ya. Di sini ada dispersi absolut. Nah, kalau sekarang kita belajar tentang dispersi relatif, yang mana itu adalah hasil perbandingan antara dispersi atau variasi dari beberapa kumpulan data. Nah, nama-namanya atau jenis-jenisnya itu ini ya kalau kalian lihat di layar ada variasi koefisien variasi, variasi jangkauan, variasi simpangan rata-rata dan variasi kuartil. Jadi untuk masalah jangkauan, simpangan rata-rata, kuartil, koefisien itu kan atau simpangan baku itu kan familiar ya kalian pasti dengan yang pertemuan sebelumnya. Cuma nanti di sini ada tambahan variasi. Nah, langsung aja di sini untuk koefisien variasi atau KV kita singkatnya ya, itu adalah dispersi absolut yang digantikan simpangan bakunya. Maka di sini dispersi relatifnya dinamakan koefisien variasi. Rumusnya adalah ada yang ada di dalam kotak itu, KV sama dengan S dibagi X bar dikali 100%, di mana X ini adalah simpangan baku, X barnya itu adalah rata-rata. Contohnya itu ada di samping, itu ada kita disuruh membandingkan antara besi beton di toko A dan toko B, ya kan? Toko A dan toko B. Data untuk X bar A atau rata-rata di toko A itu adalah 55.590, sementara di simpangan bakunya itu adalah 20. Kalau di toko B itu 76.000 itu rata-rata, simpangan bakunya 25 gitu. Nah, ini enak kalau karena sudah ada hasil simpangan bakunya. Tinggal dimasukkan ke dalam rumus ini, maka kita hitung dulu ya per toko. Jadi toko A dan toko B kita hitung masing-masing. Toko A itu adalah simpangan baku dari toko A, ini adalah simpangan baku dari toko B. X barnya juga X bar A, yang ini juga X bar B. Ya. Jadi yang ini simpangan baku A itu adalah 20, kita masukkan sini, dan rata-rata yang masuk sini, gitu ya, kali 100%, hasilnya 0,036. Kalau toko B itu 25 masuk sini, 76.000 masuk, nah sini. Sini adalah 0,033. Nah, karena hasilnya A itu lebih besar daripada B, maka kesimpulannya adalah variasi kekuatan besi di toko A lebih besar dibandingkan variasi kekuatan besi beton di toko B. Jadi better atau lebih baik kita membeli besi di toko A gitu karena nilainya lebih besar 0,036% dan 0,033% itu lebih gedean yang 0,036 gitu ya. Jadi kalau ada yang masih bingung mungkin kenapa kok ini lebih besar, karena ini adalah 36/1000, sementara ini adalah 33/1000. Jadi 36 dibagi 1000 kan lebih banyak daripada 33 dibagi 1000. Ya. Nah, selanjutnya adalah variasi jangkauan atau VR atau VR. Nah, ini adalah eh, jangkauannya kita menggunakan range. Jadi rumusnya adalah bagian atas ini diganti aja dengan range atau jangkauan. Untuk yang penyebutnya tetap X bar. Begitu juga dengan simpangan rata-rata, variasi simpangan rata-rata. Ini tinggal diganti aja simpangan rata-rata dibagi dengan rata-ratanya atau X barnya kali 100. Nah, kemudian untuk variasi kuartil, nah ini kita menggunakan KIDE. Kalau masih ingat ya, jangkauan semi interkuartil. Jadi setengah kali Q3 dikurangi Q1. Nah, itu kalian kalau masih lupa, silakan dibuka catatannya. Dibagi dengan median. Nah, masih ingat ya nilai tengah, atau kita pakai rumus yang ini juga bisa, gitu ya. Nah, bisa pakai salah satu. Nah, ini adalah contoh soal. Ada satu soal kita akan mengerjakan 4 jenis variasi. Di situ ada toko bintang dan toko matahari, di mana masing-masing tokonya itu punya 50 karyawan, ya kan?
Untuk penelitian, kita butuh sampel 7 orang. Ingat, di sini dengan gaji masing-masing di toko bintang itu adalah ini, toko matahari adalah yang ini. Kita disuruh mencari dispersi relatif di perusahaan tersebut dengan menggunakan 4 macam dispersi relatif. Terus kemudian disuruh menentukan juga perusahaan mana yang memiliki variasi gaji yang lebih baik. Tuh. Nah, caranya adalah kita misalkan bintang itu adalah A, matahari itu adalah B. Jadi biar enak ya nanti ya. Nah, pertama adalah koefisien variasi. Kita cari dulu. Kita ingat koefisien variasi tadi kita menggunakan simpangan baku. Nah, kebetulan simpangan bakunya itu belum ketemu. Jadi kita harus nyari dulu ya kan. Simpangan baku A. Nah, dapatnya dari mana? Yaitu rumus dari sigma XA kuadrat dibagi dengan N dikurangi dengan sigma NA dibagi N kuadrat. Gitu ya. Jadi kita harus cari dulu X bar A-nya dulu. X bar A di sini total semuanya ini dibagi dengan N. Nah, ini dapatnya dari, ini adalah dari 300 ditambah 250 ditambah dengan 350 tambah 400 tambah 600 tambah 500 tambah 550 dibagi dengan 7 ya. Ini adalah hasil penjumlahan dari ini. Nah, maka hasilnya adalah 421,43. Kalau ini adalah X barnya, nah, maka sigma XA yang tadi adalah ini, kita kuadratkan, ya kan? Jadi ini, hasilnya adalah sekian, 1,3 juta, sekian. Nah, baru kita masukkan ke dalam rumus standar simpangan baku dari A. Kita masukkan sini, ini adalah sigma XA kuadrat dibagi dengan N, N-nya adalah 7 sampel. Kemudian ini adalah apa namanya, XA-nya yang ini ya, masuk sini, dibagi dengan 7 baru dikuadratkan. Kemudian kalau sudah ketemu kita akar. Hasilnya adalah 122,057. Itu untuk simpangan baku perusahaan toko A. Selanjutnya adalah kita mencari simpangan baku yang B dengan cara yang sama. Lihat ya, ini tadi XB-nya itu adalah hasil penjumlahan dari yang ini tadi. Nah, ini tadi dijumlah semuanya, hasilnya adalah 2.800. Dibagi dengan N-nya ada 7, jadi hasilnya adalah 400. Nah, 2.800 dikuadratkan hasilnya adalah 1,330 juta. 1.330.000. Nah, kemudian kita masukkan standar deviasi, simpangan baku dari B. Maka di sini XB kuadrat, ini kan hasilnya. Nah, masukkan sini, dibagi dengan 7, kemudian XB dibagi dengan N, yang ini, yang belum dikuadratkan masuk sini. Baru kemudian nanti hasilnya kalau sudah dikuadratkan, kemudian diakar. Hasilnya adalah sekian. Nah, mulai kita hitung simpangan variasi, apa namanya, variasi simpangan bakunya, gitu ya. Maka di sini rumusnya SA dibagi X bar A dikali 100% tadi ya. Sebelumnya itu hasilnya 122,057 dibagi 421,43 kali 100% hasilnya adalah 28,96. Sementara simpangan baku, ya. Untuk yang B, simpangan baku B itu adalah 173 ini, masuk sini. Dibagi dengan X bar B, 400 ya. Masuk sini, kali 100% hasilnya 43,30%. Jadi, kita menggunakan memilih toko B atau si apa tadi matahari ya kalau tidak salah. Nah, maka dari itu kita lebih baik memilih yang lebih besar hasilnya gitu. Selanjutnya adalah, nah ini untuk mencari variasi jangkauan. Tadi yang pertama sudah, sekarang variasi jangkauan. Jadi kita harus mencari range-nya dulu atau jangkauan. Caranya adalah mengurangi nilai tertinggi dikurangi dengan nilai terendah, ya kan? Di A itu nilai tertingginya kan 600 ya kan? Secara terendahnya 250. Maka hasil range-nya adalah range untuk yang A atau jangkauan A adalah 350. Sementara untuk range jangkauan B itu nilai tertinggi 750, terendahnya adalah 200, maka
Kita masukkan sini hasilnya adalah 550. Nah, ini kita masukkan ke dalam rumus. RA dibagi dengan X bar A dikali 100%. 350 dibagi dengan rata-rata tadi, 421,43. Kali 100% hasilnya 83,09%. Sementara untuk toko B, variasi jangkauan, ini tadi 550 ya, masuk sini. Bagi 400, karena X bar B-nya tadi 400. Kali 100% hasilnya adalah sekian. Maka kita lagi-lagi memilih variasi toko B. Ya, toko B dianggap lebih bervariasi. Kemudian perhitungan ketiga adalah menggunakan simpangan rata-rata, variasi simpangan rata-rata. Jadi kita harus mencari simpangan rata-ratanya dulu karena belum diketahui. Caranya adalah, ingat ya, ini adalah nilai mutlak. Jadi XA dikurangi X bar A. X bar A kan 421,43. Nah, ini maka caranya adalah hasil penjumlahan dari di situ ada 300 dikurangi 421,43 ya nilai mutlak. Jadi dia tidak ada minus. Kemudian ditambah sampai seterusnya sampai berapa itu 550 dikurangi 421,43. Kemudian dibagi dengan 7. Nah, ini yang ini tadi, hasil ini tadi, dijumlah semua hasilnya adalah 771,43. Jadi, dia nilai mutlak, tidak ada minusnya ya. Jadi, kalau dia misalnya 300 dikurangi 421,43 kan minus. Tapi karena dia nilai mutlak, maka angkanya berubah jadi positif, gitu ya. Nah, 771,43 dibagi 7, hasilnya adalah sekian. Kemudian simpangan rata-rata B, itu sama dengan cara yang sama, pakai angka yang ini ya. Kemudian di total semua hasilnya 1000 dibagi N-nya ini adalah 7. Jadi hasilnya sekian. Nah, kemudian kita masukkan rumus variasi simpangan rata-rata, yaitu SRA dibagi X bar A. Ini ya, 110 masuk sini dibagi 421,43. Hasilnya adalah 26,16%. Kalau yang ini juga sama, jadi ini masuk sini dibagi 40 kali 100% sama dengan 35,1. Nah, lagi-lagi kita memilih toko B sebagai toko yang memiliki variasi yang lebih banyak karena dia presentasinya lebih gede dibandingkan yang A, gitu ya. Nah, selanjutnya ini adalah tentang variasi kuartil. Ini angka yang ada di sini ini kan belum belum apa urut ya. Jadi belum berurutan dari kecil sampai terbesar, maka kita urutkan dulu. Hasilnya adalah ini kalau sudah diurutkan. Nah, kalian coba buka lagi catatan kalian gimana cara mencari kuartil 1, kuartil 3, kemudian median gitu ya. Karena di sini kalian pasti butuh itu gitu ya. Jadi cari dulu. Nah, kebetulan di sini Q1 dan Q3 sudah saya hitung. Q1-nya ada di sebelah sini, Q3-nya adalah di sebelah sini, kemudian mediannya adalah ini gitu ya. Nah, kita cari dulu KDA, masih ingat ya, apa namanya, apa namanya, semi interkuartil. Jadi setengah dikali dengan Q3 dikurangi Q1, kita cari semi interkuartilnya A. Jadi setengah dikali 550 Q3-nya, ya kan? Dikurangi dengan 300, hasilnya adalah 125. Ini juga sama. Untuk yang toko B, itu juga setengah kali 500 dikurangi 250, itu hasilnya 250, dibagi 2, hasilnya 125. Nah, kemudian kita cari eh, variasi kuartil dari toko A, kita pakai median ya. Ini masuk sini 125 dibagi 400, ya kan? 400 yang ini. Hasilnya 31,25. Kalau yang B, itu adalah kita menggunakan median yang B, itu adalah 350. Ya 350 ini saya salah tulis ya. Jadi 125 dibagi 350, ini seharusnya 350. Hasilnya adalah 35,71%. Nah, ini lagi-lagi kita memilih yang B, toko B. Dari perhitungan dispersi relatif di atas tadi ya, kalau kita udah menghitung empat-empatnya, maka dispersi relatif gaji B lebih baik dibandingkan dispersi relatif gaji perusahaan A, gitu ya. Jadi kemudian yang kedua, B, variasi gaji B juga lebih baik dibandingkan variasi gaji dari perusahaan A. Itu adalah kesimpulannya. Jadi seperti itu ya, teman-teman.
Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian. Nah, sekarang adalah Z-score atau bilangan. Kalau untuk bilangan Z, jadi kalau sebenarnya dari sampel yang kita punya nih yang berukuran N, itu kan ada data X1, X2, X3 sampai Xn. Nah, punya rata-rata yang namanya X bar dan simpangan baku S. Nah, kalau kita mau membentuk data baru, itu namanya Z1, Z2 sampai Zn dengan menggunakan bilangan Z ini. Jadi kalau kita mau membuat data baru dari data yang sudah ada, maka kita bisa menggunakan bilangan Z ini. Nah, rumusnya adalah X1 dikurangi X bar dibagi dengan S, di mana I di sini kan ada X1, XI ya, itu adalah 1, 2, 3, dan seterusnya. Jadi, tergantung dari apakah dia data ke-1, data kedua, data ketiga, dan data seterusnya, sampai data N. Gitu ya. Nah, dari data baru, dari Z1 sampai Zn, ternyata memiliki rata-rata 0 dan simpangan baku 1. Gitu. Nah, ini adalah fun fact-nya ya. Jadi, biasanya kita punya rata-rata 0 dan simpangan bakunya 1. Nah, dalam penggunaannya, bilangan Z sering diubah menjadi distribusi yang baru dengan rata-rata X bar 0 dan simpangan baku S0. Maka yang diperoleh dengan cara tersebut angka standar atau angka baku dengan rumus seperti ini. Nah, awalnya rumusnya seperti ini. Karena X0-nya atau apa namanya, rata-rata dari data baru itu adalah 0, dan simpangan bakunya itu adalah 1, maka ZI itu sama dengan X1 dikurangi X bar dibagi dengan S. Maka ini rumusnya sama kayak ini. Artinya di sini ada, di situ ada data diketahui 54871. Kita disuruh mencari, buatlah data baru dengan menggunakan bilangan Z. Kemudian kita disuruh membuktikan apakah dengan data baru yang pakai bilangan Z itu tadi memiliki rata-rata 0 dan simpangan baku 1 gitu ya. Nah, di sini N-nya kita ada 5, ya kan? N-nya itu, sorry. N-nya ini ada 5, ya kan? Karena ada 54871, ini N-nya adalah 5. X bar-nya itu adalah 5 tambah 7 tambah 8 tambah 7, 5 tambah 4 tambah 8 tambah 7 tambah 1 dibagi 5, hasilnya adalah 5. Nah, kita mencari simpangan bakunya dulu. Sigma X dikurangi X bar kuadrat dibagi N-1. Nah, ini kalau kalian masih ingat ya, kenapa N-1? Karena nilai jumlah sampelnya atau nilai N-nya itu kurang dari 30. Jadi karena N kurang dari sama dengan 30, maka kita pakai N-1. Ya. Nah, 30 dibagi 5 sama dengan 2,74. Kemudian, di sini kita bikin tabel. Nah, X-nya kita tulis lagi ya, 54871 kita tulis di sini sama. Kemudian X dikurangi X barnya kan 5. Nah, ini 5 dikurangi 5 hasilnya adalah 0. 4 dikurangi 5, min 1. 8 dikurangi 5, 3. 7 kurangi 5, 2. 1 dikurangi 5, min 4. Ya. X dikurangi X bar. Kemudian sebelahnya kita kuadratkan. Dari tabel ini, dari baris ini kita kuadratkan. 0 kuadrat 0, min 1 kuadrat 1. 3 kuadrat adalah 9, 2 kuadrat 4, 4 kuadrat adalah 16. Kalau kita total semuanya 30. Gitu ya. Nah, kemudian kita masukkan ke dalam rumus ZI. ZI adalah X min X bar dibagi dengan S. Kita cari dulu Z1, data baru dari yang ini, satu ini tadi ya. Nah, ini untuk Z2 ini adalah kita pakai data yang kedua ini. Yang Z3 itu kita pakai data yang ini. Pokoknya ini kan data ke 1, 2, 3, 4, 5. Gitu ya. Nah, Z1 itu 5 dikurangi X barnya adalah 5 dibagi 2,74, 0. Kemudian begitu juga sampai Z5. Di sini kan Z5 datanya 1 ya. 1 dikurangi 5 dibagi 2,74 hasilnya minus 1,460. Nah, data barunya adalah ini tadi. Jadi data barunya itu adalah 0, minus 0,365, 1,905, 0,730, dan minus 1,460. Itu adalah data baru yang terbentuk dari data awal ini ya, data awal. Nah, selanjutnya itu adalah kita disuruh
membuktikan bahwa data baru itu memiliki rata-rata 0 dan simpangan baku 1. Nah, maka di sini kita mencari lagi X bar 0 atau apa ya, rata-rata baru dari data yang baru. Jadi rata-rata dari data yang baru, dari nilai Z tadi itu ya. Masih ingat ya, Z-nya itu adalah ini. Nah, ini adalah data Z, maka kita total semua dibagi dengan 5 itu hasilnya adalah 0. Gitu. Nah, Z1 ini 1, 2, 3, 4, 5. Ya, kita tulis 1, 2, 3, 4, dan 5. ZI dikurangi Z0. ZI-nya tadi 0 ini dikurangi Z0-nya adalah 0. Jadi, karena dikurangi 0, maka angkanya sama semua, ya kan? Angkanya sama semua. Kemudian, setelah dikurangi X0, X bar 0, dikuadratkan jadi 0 kuadrat 0. Minus 0,365 dikuadratkan hasilnya sekian. Sampai ke bawah, totalnya ini sebenarnya 3,999 berapa gitu ya. Tapi saya bulatkan ke atas jadi 4 gitu ya. Jadi kalau kita ambil 2 angka di belakang koma, itu hasilnya adalah 4. Kemudian kita cari Z0, itu adalah akar dari sigma ZI dikurangi X bar 0 kuadrat, dibagi N-1, karena dia, apa namanya, jumlah datanya kurang dari 30, maka dia N-1. Nah, ini kan sudah ketahuan ya hasilnya adalah ini, ya kan? Nah, sama kan ya? Jadi sigmanya jumlahnya itu adalah ini, kita masukkan ke dalam sini. N-1 karena dia adalah 5, min 1 sama dengan 4, maka hasilnya adalah ini. Hasilnya adalah 1. Jadi ini terbukti, gitu ya. Jadi ini terbukti sudah bahwa data baru yang menggunakan nilai Z itu memiliki rata-rata 0 dan simpangan bakunya itu adalah 1. Oke, udah selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Untuk materi kita hari ini cukup sekian aja. Sebenarnya tidak ada tugas sih, cuma saya harapkan kalian belajar yang benar-benar karena nanti eh, UTS itu kisi-kisi aja. Jadi untuk UTS nanti kalian akan saya tampilkan data. Kalian akan mencari ada data cukup banyak. Nanti akan membuat tabel frekuensi ya. Kita sudah latihan juga di kelas membuat tabel distribusi frekuensi, mencari mean median modus, Q1, Q2, Q3, kemudian apa namanya dispersi absolut itu kalian akan mencari di situ. Jadi untuk soal UTS nanti seperti itu ya. Oke, sekian dulu. Terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.